Mbak Dewi kabarnya habis jatuh ya? Kenapa tuh? Jatuh dari kayangan. Selamat WIB, WITA, dan WIT para pendengar Overcast. Kembali lagi bersama kami Overcast. Dan pada kali ini saya Bijer dan Gue Thomas. kali ini di hari apa ya? Gue nggak tahu sih ini hari apa. Kamis bro kayaknya bro. Hari Kamis ya? Iya. Enggak, kalau menurut gue ini adalah hari kemenangan timnas yang lolos ke Piala Asia 2023. Ada satu hal yang perlu diketahui dari timnas kita. Apa tuh? Kalau kalah dimaki, menang dijadikan bahan politik. Makanya gue hari ini tuh bajunya nih baju sepak bola karena gitu. gue Lagi gitu. merayakan ya. Lagi merayakan gitu ya. Tapi tunggu dulu nih, kita kedatangan seorang bidadari lagi kali ini. Sejak kemarin kedatangan Dita, hari ini kita kedatangan siapa namanya? Dewi. Kedatangan Dewi. Wey, cocok kan namanya? Cocok dengan bidadari yang turun ke bawah. Turun ke bawah, turun tuh ke bawah ya? Turun itu ke bawah. Kalau naik ke atas. Betul. Kalau naik ke atas. Kalau naik turun. Hehehe. Naik tangga, naik turun tangga, betul kan? Iya betul. Mbak Dewi kabarnya habis jatuh ya? Kenapa tuh? Jatuh dari kayangan. Oh. Cie. Oke, tolong ditahan Bung Thomas Ditahan karena ya. kita masih Masih awal ya. perjalanan. masih awal Oke. perjalanan. Biasanya kalau awal-awal itu emang indah. Biasanya. Gitu. Emang kalau awal indah endingnya biasanya? Harus indah juga. Alhamdulillah. Ya. Dan Mbak, ini dipanggilnya Mbak, Teteh atau apa enaknya? Apa aja enak? Apa aja enak? Apa aja enak dipanggil? Dewi aja kali ya. Dewi aja kali, Namanya iya nggak Dewi usah aja ya. Dewi aja ya. Biar tidak Biar kayak ada. udah kenal banget itu Yes, ya. kayak albumnya Mew yang Frangers. Mew itu siapa? Ada grup band namanya Mew, Frangers. Gue taunya Pokemon Mew. Iya, dia bikin album namanya Frangers. Singkatan dari Friends and Strangers. Oh iya. Oh. Not quite friend, but not quite strangers. Jadi kayak Biasanya itu kayak mantan yang udah putus terus kemudian kita merasa nggak kenal jadi strangers. betul. Sebenarnya dia mantannya udah putus. Terus akhirnya nggak kenal. Misalnya ketika lagi di jalan, saya kayaknya pernah kenal dia, tapi masa lalu saya akhirnya berlalu begitu saja. Loh, Bisa emang jadi. mantan itu kan bukan teman. Siapa bilang teman mantan kan? Tapi memungkinkan nggak sih untuk mantan itu untuk jadi temenan gitu? Mungkin nggak? Menurut Dewi gimana? Mungkin saja. Atau berarti Dewi punya Tapi kan pengalaman? awalnya itu emang kita nggak kenal, jadi nggak ada yang bilang kita sama mantan tuh temenan kan? Iya betul. Itu kata Raisa sih. Kata Raisa. Kata Raisa. Jadi sama teman itu jangan temenan. Jadi sama mantan itu jangan temenan. Karena dari awal kita nggak temenan, ya kan? Betul. Jadi kalau menurut Dewi ini kalau udah putus suatu hubungan, langsung udah nggak ada pertemanan lagi dah. Tergantung ya. Tergantung apanya. Tapi kalau misalnya lagi di jalan ke suatu tempat beberapa tahun yang lalu, misalnya katakanlah Anda diputuskan, terus kemudian sakit hati, kita move on, 10 tahun kemudian berjalan, terus kemudian di suatu momen kita ketemu dia lagi, apa yang Anda lakukan? Biasa aja, karena kalau udah mati rasa pasti. Tapi say hi, biasa aja say hi ya. dong, kalau masih dia inget kan? Iya, dari ngomongan aku kamu jadi lu gue lagi, balik lagi ya. Biasanya Iya, good morning gitu kan, jadi nggak ada lagi. Jadi Ohio bitches gitu. Oke. Karena kalau menurut gue ya mantan itu ada dua sih. Oke. Apa aja tuh? Yang pertama tuh terindah, Hah? yang kedua terenak. Terenak tuh maksudnya apa? Karena mantan gue tuh waktu itu pernah sering masakin gue. Oke, berarti enak. Makanya Enak tuh berarti Kita ya. bisa wisata kuliner, Iya jadi bener. terenak Enak betul. tuh. Enak banget mantan gue waktu itu. Kalau yang terindah, Masakannya enak, Kalau bedanya sama yang terindah gimana tuh? Kalau yang terindah dia enak diajak jalan, nyambung, terus Apa dia emang view-nya indah? atau view-nya gimana? juga view-nya lumayan. indah ya. Berarti yang tadi View-nya terenak kita view-nya nggak indah. View-nya indah juga, cuman gue lebih menekankan masakannya. Oh gitu. Apa pembedanya kayak gini? Kalau misalnya mantan terindah itu adalah ketika kita melihatnya indah, tapi kalau terenak kita sambil merem merasakannya gitu. Iya. Gitu ya. Apalagi kalau lagi mantan gue tuh lagi masaknya pedes. Oh gitu. Oh merem sekali. Gitu ya. Enak. Gile. Iya sih. Dewi ini Emang makanan pedas itu bikin nambah nafsu makan sih memang. Memang betul. Orang Indonesia kalau nggak pakai sambal tuh katanya nggak nafsu. Nah, makannya. betul. Tapi ini Dewi ini udah punya pacar belum sih? Udah dong. Udah. Tidak berani bilang tidak.
Udah dong dengan bangga. Dengan Oh, bangga iya. mempersembahkan atau mungkin mau titip salam dulu untuk kekasihnya. Emang kekasihnya di mana? Di Jakarta juga? Nan jauh di sana. Nan jauh di sana. Tapi Harap dekat di pulang. hati. Jangan jarang-jarang pulang. Iya. Iya, betul. Ayo pulang. Saya menyampaikan suara. Ayo pulang. Ayo pulang dan temui orang tua saya gitu Nah, seharusnya. iya, betul. Tuh. Kalau aku sih nggak maksa. Kalau misalnya laki-laki udah siap pasti dia akan datang sendiri. Oke, tapi itu penekanan. Kalau laki-laki udah siap, pasti Oh, gitu akan ya. datang sendiri. Datang sendiri Datang ya. sendiri dia. Udah berapa lama pacaran dia? Sama- Dari awal kuliah, kalau sampai tahun ini kira-kira udah 8 tahun. Udah Damn. lulus SD ya? Udah lulus Lulus SD. SD. Ini mau lulus SMP sekarang. Berarti dulu satu kampus. Satu kampus. Ketemunya ketika maba. Iya. Apa ketika ospek? Ketika di satu kelas bareng. Oh, satu kelas. Kalau boleh tahu itu kelas pelajaran apa ya? Semuanya karena kita satu jurusan. Oh, satu kuliahnya. jurusan. Biasa kan modus-modus gitu kan. Supel Jadi- berarti dia ya, supel. Supel. Suka pelajaran. Oh, Oke. iya, Ya, betul. betul Suka belajar. sekali. Emang kita, Makanya- emang kita juga suka belajar bareng sih. Betul. Pacaran sehat kan, Pacaran suka sehat, belajar betul. bareng. Jadi kayak ini lagi nggak di Jakarta berarti? Iya, LDR. LDR. Hmm. Sudah berapa tahun Satu LDR-nya? kota. Belum sampai 1 tahun sih. Oh, belum sampai 1 tahun. Masih sampai level mediocre lah ya. Iya. Iya. Emang Bung Thomas pernah punya Pernah pengalaman kayaknya di punya LDR? pengalaman Oh, LDR. punya dong. Kalau punya LDR saya 4 tahun. Mm-mm. Pacaran 4 tahun diputusin juga pernah. Jadi total ya gitulah. Saya belajar dari kehidupan, bro. Oh gitu. Jadi saya ketika pacaran jarak dekat 4 tahun ditinggalin. Terus kemudian saya di-challenge suatu ketika. Karena istri saya satu kantor waktu itu dan di kantor kami tidak mengizinkan hubungan sejenis. Sehingga Jenis. Sejenis itu maksudnya maksudnya gimana? sejenis Tolong di sesama karyawan, sesama karyawan, Iya, betul. sejenis. Akhirnya istri saya memutuskan untuk cabut. Nah, sebenarnya ketika kita pacaran pun kita sudah dimintai komitmen. Ini gue cabut, taruh tanggung jawab ya. Jangan sampai gue udah cabut lu malah nggak jadi sama gue gitu. Cabut tuh maksudnya cabut Cabut dari Kerjaan. kerjaan, pindah ke kantor lain dan juga sayangnya ke kota lain. Dan di kotanya itu melewati 3 gunung, bro. Melewati 3 gunung namanya Nijahatori dong. namanya Sumedang. Oh, Sumedang. Sumedang. Semuanya 3 gunung ya. Gua hitung, bro. Oh, iya. Pokoknya itu jalannya menarik banget. Tahu inisial D anime yang drift, jalannya kayak gitu. Oh, gitu. Gitu, amazing di situ. Ketemunya berapa bulan sekali, Mas? Setiap minggu. Jadi setiap hari Jumat gitu weekend saya naik bis karena di sana nggak ada kereta, nggak ada pesawat, apalagi kapal selam nggak bisa kan masuk situ. Jadi kita naik bis di Oh, naik situ. bis ya. Kalau- Kereta nggak bisa kereta? Nggak bisa. Kereta udah zaman penjajahan sih dulu ada di situ kan. Terus akhirnya sekarang kereta jalurnya udah ditutup, jadi udah nggak bisa. Besinya tapi masih ada kali. Besinya masih ada, bro. Oh, kirain udah diambil orang, dijual. Berat, susah transportasinya gitu. Anyway, jadi yang gua tangkap selama LDR itu sebenarnya ya kita pacaran itu waktu itu kan masih pacaran ya. Jadi waktu pacaran itu setiap hari itu intens Komunikasi ya. komunikasi. Termasuk ketika dia sudah jengah dengan kehidupan gitu ya kita harus siap menampungnya kayak gitu. Dalam keadaan apapun. Maksudnya ketika kita lagi sibuk gitu kan biasanya cewek itu kan suka call berulang kali itu kan. Ini kalau kita lihat wah ada miss call itu udah panjang, udah kayak rel kereta. Aduh, ini berarti sesuatu yang serius dan ingin diutarakan secepatnya. Betul biasanya. ya. Dia biasanya VCS sih. Oh gitu. Video call. semangat. Iya. Yes, video call semangat. semangat. Nah, itulah peran kita. Ketika VCS itu kita menyemangatinya dia. Betul. betul. Benar. Jadi Bahkan suka sih disemangatin ya. Bahkan sebenarnya untuk saya kan waktu itu kan termasuk anak Fajar ya, anak yang selalu penuh dengan semangat. Itu akhirnya saya Apalagi nih? Ini makanya anak Fajar tuh ini sebenarnya aliran baru ya. Oh. Di kita kita kenalnya gini ya, Deo, anak senja. ya. Anak senja kan kita. Ya, anak senja yang sering kali dikenal society itu kan anak senja. Berarti apakah anak Fajar itu? Anak Fajar itu adalah anak yang spiritnya itu seperti matahari terbit. Ketika matahari terbit itu ada menandakan sebuah harapan baru. Harapan baru ya. Jadi kayak lagunya Michael Bublé itu It's a new day, it's a new dawn, it's a new life. Cukup Bung Thomas. Iya. Karena Saya buta nada Kita tidak akan bisa. membahas itu balik lagi tadi Oke. ke topik tadi ke yang LDR. Jadi 4 tahun LDR 4 tahun ya Bung Thomas. Ya, saya sekitar 4 tahun gitu sih, 4 tahun LDR. cukup kuat sekali ya Anda ya dalam Oh, menjalani tidak kuat hubungan. sekali. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya dalam Apa nggak ada hubungan, pilihan lain? kalau misalnya gitu ya sebenarnya
Nah itulah ketika misalnya saya mau menjalani hubungan ini saya udah komitmen gitu loh. Kalau misalnya emang kita mau serius di depan, baru nanti ke belakang kita serius. Dalam artian gini, kita istri saya sudah pindah tempat kerja, merelakan tempat kerjanya udah nyaman, udah punya teman banyak gitu. Akhirnya dia keluar dari zona nyamannya, kembali ke ground zero di mana nggak kenal siapapun. Kotanya kota kecil, sedangkan dia sangat suka sekali Kenapa hidup balik di kota. laginya tuh ke Sumedang tuh kenapa? Dia baliknya, maksudnya balik lagi Ke ke home base itu, Sumedang itu. oh iya rumahnya. iya, Sumedang itu di situ kan. Terus akhirnya selama 4 tahun itu sampai mana tadi saya? Oh iya 4 itu tahun. sampai menyemangati dia. Ya, Saya tadi- menyemangati Efek itu. dari VCS. VCS tadi video call semangat. Jadi saya punya kebiasaan waktu itu setiap kali istri saya marah-marah atau mungkin nangis untuk meluapkan kekesalannya itu kadang mereka itu nggak butuh untuk nasihat, mereka butuh didengar aja. Dengar. Gitu. Nah akhirnya Tapi kan untuk kabar-kabar gitu sering pap. ya itu wajar sih itu. Wajar sih. Iya, Itu wajar. karena saya tahu, Betul. pengen tahu. Karena kan kita pengen tahu keadaan dia kayak gimana kan. Iya. Kita kan nggak bisa ngelihat Bahkan langsung. saya punya kebiasaan yang cukup unik juga. Jadi ketika dia lagi nangis atau apa minta di pub. Jadi foto dia nangis atau sedih itu saya kumpulkan di suatu galeri. Iya. Sehingga suatu saat nanti ketika kita sudah menang melawan keadaan itu kita akan menertawakan penderitaan kita ini loh. Oh, Dulu kamu ini ketawa sering nangis kayak gini, sekarang Karena itu kamu udah enak. Nah itu mungkin yang aku lagi rasain sekarang ya. Kamu seharusnya malu. Dulu kamu tuh cengeng kayak gini bla bla bla. Emang Dewi lagi ngerasain kayak gitu ya? Iya, ternyata LDR itu berat ya. Berat. Berat Oke. sekali. Yang bikin berat itu apa? Apakah trustnya atau mungkin menahan rindu? Menahan rindu itu berat loh bro, Menahan asli rindu bro. asli. Kan kata Dilan jangan. Rindu itu berat ya. Berarti ini selama pacarannya selama 7 tahun itu Dewi ini 1 tahunnya LDR. Iya betul Nanti sekali. berarti kalau Jadi udah terbiasa bersama, udah biasa bareng-bareng kan. dulu 8 tahun, jalan-jalan bayangin, iya, bro. makanya dulu jalan bareng gitu Jalan kemana-mana bareng. bareng. Mungkin naik mobil bareng gitu. Betul. Tapi kadang-kadang gue bingung kalau kita lagi ini ya pacaran ya. Misal cowok sama cewek tuh naik mobil tuh. Kenapa pala cewek selalu hilang ya kadang-kadang? Pala cewek hilang waktu di Oh mobil. mungkin dia lagi mau ngambil barang yang jatuh Oh, jadi hilang iya, palanya. iya. Dan kebetulan jatuhnya di Heeh. kursi samping. Iya. Jadi iya kan nggak Makanya- tahu kita. Atau mau bantuin ngerem ngopling gitu. Kaki saya nggak nyampe nih sakit. Oh, makanya gue kadang itu jadi keresahan gue. Kenapa kadang-kadang ya gitu ya? tiket, Tapi kaget kalau gitu. kalau Takut. lagi sama cewek juga emang kepalanya hilang Mas Ari. Oh, enggak, gue Kepalanya dia yang hilang. jadi gue nggak bisa naik mobil. Oh, nggak bisa. kebetulan. Oh, iya. Dan lucunya kalau pengalaman gue waktu itu adalah ini buat pengalaman baru sih. Jadi waktu itu gue ngedate dengan cewek karena gue nggak bisa bawa mobil kan. Kita ketemu di suatu tempat. Gue waktu itu naik Grab car. Pas saat selesai ngedate, gue mau balik. Justru gue yang dianterin sama si cewek. Wah, keren. Itu padahal baru first. Cewek rumahnya jauh apa dekat ya BTW? Rumahnya lumayan jauh lah. Oh iya. Dia sekitaran Jakarta Wah, Utara. benar-benar emansipasi wanita Makanya. ya. Dan Jadi- Anda di Bekasi gitu. Dan saya di Bekasi. Minimal etolnya dikasih lah, ini pakai etol gua aja. Nah gitu. kebetulan kan karena gua nggak ini ya, karena gua nggak bawa mobil, jadi nggak etol punya juga nggak ada. etol, iya. Iya, jadi saya memang agak gimana gitu. Iya. Kayak lucu. Terus ketika Anda merasakan hal seperti itu, Anda pasti berpikir keras, aduh saya harus berkontribusi, tapi apa ya? kontribusi? Berarti Kontribusi Mas Ari kontribusinya apa saat itu? Saya kontribusinya adalah cerita-cerita lucu aja. Oh iya, Oh, gitu. Biar dia menyemangati nggak ya. ngantuk. Biar dia nggak ya, ngantuk. betul. Oke. Takutnya kan jaraknya agak jauh ya dari Jakarta Utara ke Bekasi itu jauh. Oh, Jadi gitu. agak takut dia Agak ngantuk, ngantuk nanti nanti bahaya kenapa kan. gitu. Tapi kalau misalnya mau ngedate, dia jemput juga nggak? Enggak dong. Oh, enggak Kita ya, ketemu di ketemuan suatu aja. tempat. Oh. Nanti selanjutnya tergantung. Tergantung apa tuh? Tergantung apa tuh? Tergantung Request. Apakah nanti saya dipanggil sama bos saya untuk balik ke kantor atau enggak? Karena saya biasa Karena Mas Hari sangat berkontribusi Iya, buat kantor. betul. Jadi kantor itu membutuhkan Mas Hari Betul, ya. betul. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah lu nggak ada keinginan untuk apa ya, belajar mobil kayak atau mungkin bagaimana itu? Nah, Ini mas supaya bisa berkontribusi. tapi ini yang mau gue tanyain juga nih ke Dewi. Kalau dari sisi wanita itu, cowok nggak bisa naik mobil tuh gimana sih? Gak masalah sih kan. Yakin nggak masalah. Yakin. Tapi kalau cowok nggak bisa naik motor, Gak bisa itu dalam arti kan belum belajar. Iya. Masih Belum bisa belajar. belajar. Tapi nggak masalah. Gak Mesti masalah dong. di bawa digoncengin naik motor. Gak misal. masalah. Yang penting cowok itu kan setia dan tanggung Iya. jawab ya. jadi Misal- itu yang terpenting daripada apa yang Anda kendarai, tapi Anda yang percaya itu apa gitu. Iya, yang penting kan tanggung jawab. Jadi kalau laki-laki udah cinta sama wanita itu pasti tidak akan membiarkan wanitanya itu kesusahan. Makin lama kan dia ngelihat wanitanya
mungkin kepanasan, kehujanan. Minimal jadi dia ngerasa mau- kayak gitu ya. Jadi kalau kepanasan kehujanan beliin jas hujan gitu ya. Iya betul. Iya kan? Kan bener kan nggak penting kan? Jadi kalau misalnya lagi naik motor tuh beli kipas kecil, wah dingin sekali di sini ya. Iya dong. Dingin sekali di sini. ya. Tetap kita nggak bisa naik mobil tetap. Iya. Jadi nggak masalah ya kalau buat Dewi. Ya? Gak masalah. Yang penting kesetiaan, Tanggung jawab. tanggung jawab. Tapi emang ketika cewek itu semakin usianya semakin bertambah atau semakin matang itu mungkin ketika kita masih muda, ketika cewek masih muda itu mungkin dia spesifikasinya aneh-aneh kan ya. Dia pengen biasanya face-nya. face-nya lah atau mungkin kendaraannya lah atau mungkin dia pengen dengan cowok yang populer. Tapi ketika semakin dewasa itu spesifikasi itu mengerucut sampai akhirnya menjadi sederhana seperti Lebih ke komitmen, sifat sih, ya, lebih ke tanggung sifat, jawab. tanggung jawab. Itu sih sesimpel itu aja. Gitu. Sama Seringkali nyaman dan sefrekuensi ya. kalau Soalnya menurut saya malah orangnya nggak sefrekuensi sama istri Oh saya. gitu, Iya. oke. Jadi menurut saya kalau misalnya satu frekuensi itu adalah sesuatu yang mendekatkan, tetapi kalau frekuensi yang berbeda itu adalah sesuatu yang melekatkan. Karena iya, kita sifatnya percaya. saling melengkapi. Misal saya punya kekurangan apa? Kekurangan itu ada kelebihan di istri, kekurangan istri apa? Saya punya kelebihan. Nah, itulah kita saling merekatkan. Itulah sebenarnya pernikahan kalau menurut saya ya. Jadi kita saling melekatkan satu sama lain. Tapi kalau LDR itu kebanyakan ada yang toksik juga nggak sih hubungannya? Toxic relationship. Toxic balik lagi ya. Apa yang karena Biasanya- dia jadi LDR akhirnya jadi toksik? Jadi toxic ya, biasanya harus dikabarin terus-menerus gitu kan. Posesif. Padahal waktu dulu Posesif mungkin ya. pas dia masih dekat Kan bisa ketemu. Kalau lagi jauh kan susah ya. Kalau lagi berantem nggak bisa. Ketemunya gimana Iya, ya? makanya itu. Gue jadi punya pengalaman dulu waktu masih ketemu itu bulan-bulan terakhir sebelum ternyata istri saya resign itu hampir tiap malam itu dia nelpon minta diajakin keluar, minta diajakin jalan. Dan waktu itu gue merasa aduh capek nih tiap pagi keluar. Saya kan mau nge-gym. Seperti itu. Balik lagi Iya. mungkin ini kan love language-nya itu quality time. Dia love language-nya quality Love time. language ya. Nah, terus setelah istri saya resign, dia tidak di sini. Itu gue breakdown banget, men. Saya merasa sedih, kehilangan. Disitulah saya benar-benar relate sama perkataan sesuatu itu akan berharga apabila sesuatu itu telah hilang dari Anda. Iya betul. Kebersamaan itu Waktu asli, bro. ya benar. Itu yang paling sering disia-siain orang dulu sih. Mungkin Dewi dulu ketika 8 tahun pacaran dia nggak akan merasa akan ada suatu momen di mana kita akan berpisah. Mereka akan berpisah gitu. Agak ada jarak ya. Ada Dulu kan jarak. kalau mau ketemu ya gampang gitu ya. Itu pasti ketika pisah itu nangis-nangis kan dia nganter di situ. Iya nih. Oh kayak adegan ini dong apa? Cinta Ada dan pada Rangga. cinta. Iya. Dan agak ya lari-lari gitu. Iya, tapi ngejar dia yang sudah mau boarding gitu kan. Tapi mungkin kalau zaman COVID dulu lebih susah bro, karena ketika kita mau ngejar dia EHC dulu mana EHC, sertifikat vaksin mana, wah verifikasi Agak dulu ribet dulu ya. Rangganya udah jauh. Rangganya udah Iya, nyampe kita kemana masih kita ngisi masih EHC. ngurusin Iya Ini aja dulu sertifikat ya. vaksin. Antigennya udah ini Antigennya. belum. sertifikat itu. Iya, betul Wah, sekali. bener. Nah berarti ketika momen kepergian kekasih tercinta itu berarti dirimu menangis semalam, 2 malam, 3 malam. 2 malam 3 malam ya, aduh. Berat sih, cuman Berat sih ya. lebih besar rasa cinta ya, Tapi yang bisa menghil rasa kesepian Dewi apa? Selain VCS tadi. VCS tadi apa ya? Dengan kabar aja sih. Kabar Dengan aja ya? kabar. Kita teleponan, kabar-kabaran, komunikasi sih menurutku yang Komunikasi. paling penting ya. Tapi orang pacaran zaman sekarang itu lebih enak bro. Kita sudah bisa VCS, texting. ya. Orang zaman dulu masih kirim telegram, burung merpati. Loh, tapi itu Ekspedisi jadi masih pakai kuda dulu jadi bro. effortnya tapi orang dulu tuh lebih ini loh, Iya. lebih keras daripada orang sekarang katanya. Saya masih ingat teman saya dulu waktu zaman kita SD ya. Itu nembak pakai surat dan itu rasanya amazing sekali bro. Iya. Saya jadi kurir surat itu padahal Oh, saya iya. yang suka sama cewek itu. Saya jadi mengantarkan kurir karena dia sohib gua bro. Gua kasih nih. Tapi biasanya kalau kayak gitu yang jadi malah Mas Dev loh. Biasanya jadi itu kan yang mengantarkan ya malah ya. Biasanya kan gitu Mana kan. ada Kayak itu lagunya hanya Potret. Itu hanya FTV saja itu. Kayak Tidak lagunya ada. Potret kan kayak gitu. Yang nganterin justru yang dapat ini. Iya kan. dong, Dapat biasanya itunya. gitu dong. Ya itu kalau yang nganterin suratnya diganti diedit ini. Diedit bisa Tapi gitu. menarik tadi Dewi ngomongin love language ya. Ya betul. Kalau Dewi lebih ke apa love language-nya? Kalau tadi Kita Bung kita Thomas berdua kan ini quality emang benar-benar time. quality time. Jadi saat diuji dengan LDR itu menurut kita sangat sulit ya. Karena quality time itu kan harus ketemu ya. Ini nggak bisa ketemu, jadinya mungkin agak berat. Jadi kita mungkin mengganti love language kita dengan yang lain gitu. Berarti kalau misalnya kalian pernah berarti keadaan ketika saling
VCS tuh sambil menangis satu sama lain Enggak gitu. sih, enggak sampai menangis Nggak sih. sampai ya. Kalau gue sih lebih ke physical touch ya. Oke. Physical touch ya. Karena gue bisa grab. Oke. Jadi maksudnya kalau gue lagi makan bareng sambil makan anggur gitu. iya. Anggurnya iya, banyak. betul. Mangga, buah mangga. Ada kayak buah mangga. Mangga dari mana tadi, Bro? Indramayu. Oke. Kenapa? Dari- Apa spesial dengan mangga Indramayu? Gue paling demen emang mangga dari Indramayu. Kenapa tuh? Karena dia dipetiknya khusus. Oke. Gimana? Pakai galah kan biasanya mangga kan pakai galah gitu. Enggak. Petiknya. Oh ini lebih lagi. Gimana Dia tuh? petiknya gini. Kok gitu? Iya. Pohonnya rendah. Pohonnya rendah. Jadi yang petik gini. Ada itu mangganya ada kurmanya berarti ya? Iya. Istimewa kan ya? Istimewa. Pokoknya itu Satu buah gua mangga suka. satu kurma gitu. Gue suka di sana. Emang enak sih mangga tuh ya. Dia memang varietas unggul di sana. Oh, unggul Ya, ya. balik lagi ke physical touch, gue lebih suka kalau berinteraksi. Kalau quality time buat apa? Kalau bisa ada quickie. Tuh gitu maksudnya kencan kilat. Kencan gitu kilat ya. Itu kencan kilat gak usah lama-lama gitu kan. Gak usah lama-lama kan. Lama-lama keburu malam gitu kan. Buru malam ya. Ntar ceweknya dicariin mamahnya gitu ya. Betul. Kalau gue physical touch malah merasa risih. Kenapa tuh? Ya merasa risih saja. Saya lebih suka love language-nya itu kayak apa ya, kayak dipuji-puji kayak fear on gitu. Oh, berarti loh. love ini word of affirmation. Word of affirmation. Emang ada berapa sih jenis Ada love 5, language itu? ada Oke. 5. Anak muda zaman Pertama, sekarang hafal semua ya. quality time. Pertama Terus quality time, kedua word of affirmation. word of affirmation. Terus Ketiga, act of service. acts of service. Acts of service itu kayak gimana? Kayak mungkin yang kayak tadi mantan terenak gitu yang kayak suka masak-masakin Oh. gitu. Mangga Indramayu. Suka suka antar jemput. Oke. Jemput kan. Ketika harus dibuatin teh. Angelo dong Iya, dia. betul. Angelo. Apa tuh? Itu nama yang antar jemput namanya Angelo. Oh, Angelo. Bukan singkatan ya? Bukan. Oh iya bukan. ya Angelo Iya. beneran ya. Terus tadi Yang Antar ketiga ya? jemput lontong balap. Iya, nah, betul. bisa jadi itu. Oke. Yang tadi ketiga apa? Word of Affirmation. Affirmation. Itu kayak Jadi dengan dipuji-puji ya. pujian Semacam gitu Kim ya. Jong Un gitu berarti dia dipuji-puji rakyat itu berarti dia menerima word of affirmation dari seluruh rakyatnya. Betul. Yang keempat? Apa ya? Lupa nih. Lupa. Apa ya? Apa lagi? Saya juga nggak tahu. Physical touch. Oh, physical touch. Yang kelima Physical touch itu. physical. Iya, apa yang kelima saya tanya. Kelima lupa aku. Ya mungkin Ya, nanti oke. kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen di Bisa bawah. komen ya. karena- Kira-kira satu lagi tuh apa ya? Aku bener-bener lupa apa ya? Apa ya? Tapi emang beneran 5. Lima. Nggak tahu. Gua nggak tahu. Jadi kadang tuh kita berantem sama pasangan itu karena kita tidak bisa memahami. Oke. Nah kalau misalnya kalian LDR berantem itu biasanya berantemnya gimana? Kalian nggak saling menghubungi atau gimana? Atau mungkin pasangan apa meneror kita terus? Angkat dong, angkat dong. Aku pengen ngobrol, lalu aku pengen menjelasin. Aku bisa jelasin, ngobrol. Tapi nggak diangkat-angkat. Kalau aku tipenya itu pacarku tuh nggak suka cewek ngambek. Nah, Padahal pasti dia langsung. Padahal ngambek itu adalah naluri cewek ya. Apalagi kalau cewek Betul. kangen tuh katanya nyari ribut gitu. Itu jadi kalau mau cewek berantem itu artinya kangen. Sebenarnya bukan cari ribut juga. Sebenarnya cewek itu language-nya seperti itu, tapi cowok mengidentifikasinya sebagai nyari Marah, ribut. ngambek ya. Berarti cowoknya Dewi ketika Dewi lagi beraksi seperti itu, dia langsung pengen menjelaskan, pengen apa, pokoknya getol, pengen menghubungi Dewi dan masalah itu harus selesai saat itu juga begitu. Betul sekali. Dia nggak suka masalah berlarut-larut. Oke, betul Karena ini sekali. bukan Adem Sari. Kok larut ya? Ya kan larutan. Iya bener. Oh, iya, Larutan, ya, larut. betul. Kalau gue lebih Berarti sedap tidak bener. pengen permasalahan itu seperti Yakult saya itu ya di dalam tank Iya, itu ya. betul. Nggak larut-larut ya. Jadi mungkin Karena kalau pacarku itu kalau bisa selesai sekarang tuh kenapa harus besok-besok gitu kan daripada berlarut-larut. Berarti kan? sepertinya pacar Anda kalau misalnya nanti jadi suami bukan tipe suami yang suka rebahan berarti. Nah, kenapa tuh? Misalnya ada kotoran di rumah, langsung saya bersihkan ini. Gitu. Oh, belum Jadi nggak tahu pakai Karena itu belum sih. living together. Belum jadi nggak living tahu. together. Jadi nggak tahu kalau misalnya ada kotoran tuh dibersihin atau tapi ada niat ke sana. ada kalau udah nikah nanti Oh, iya. kan. Iya, Tapi sudah betul. diutarakan, kalau belum diutarakan tuh dikode-kodein ke Dari pasangan kode-kodein belum gitu. sih ke pasangannya? Apa? Ke pasangan. Nggak, aku mah nggak kode kan. Misalnya- Balik lagi ke tadi kan kalau misalnya udah siap. Kelingking saya masih belum ada isinya. Oh gitu. Gitu, misalnya. Kok kelingking bukan kelingking dong, jari manis. Oh iya, iya. Kelingking Jari ini ya. manis. Iya. Oh, iya. Oh iya, benar. Jari manis dong, Jari kelingking manis. ini. Kalau gue juga belum ada sih. Tapi biasanya gue suka gini. Oh gitu, Main Spider-Man. gitar, main gitar. Main gitar, Spider-Man. Main gitar kan Spider-Man ya, gitu. main gitar. Kadang-kadang. Oh iya betul. Jadi I see you, man. Kadang I mungkin see nanti cincin gue 2 gini. Oh gitu. Iya. Oke, berarti Oke. kalau misalnya
gitu si Dewi sudah pernah kode-kode tipis lah ya. Terus kemudian reaksinya dia apa? Oke nanti atau mungkin sinyalnya putus-putus nih. Aduh. Halo, ditutup sama dia. Gitu. Soalnya beberapa anak muda yang sempat saya tanyain tuh ya dia aja gitu. Ada yang pura-pura gila, ada yang memberikan janji-janji palsu gitu. Dia pura-pura gila ya yang kayak tadi kata, sinyalnya nggak ada nih. Sinyalnya nggak ada. Gitu ya. Tapi begitu diajakin apa aneh-aneh gitu. Balik ke sinyal gue jadi inget, Dewi pernah ngerasain 3 second nggak? Apa tuh 3 second? Gak pernah ya? Gak ada bro, zamannya dia bro gak ada 3 second. Apa 3 second tuh? Dan itu adalah sebuah zaman. Itu zaman dimana 3 second itu adalah sandi Morse. Apa tuh gimana tuh? Jadi kan dulu kalau gue sih bilangnya sandi Morse. Oke. Jadi kalau sandi Morse kan dulu kita punya sandi Morse ya untuk jarak jauh, misalnya titik gitu. Nah ini 3 second tuh mirip-mirip. Gue ngomongnya kok dulu sama anak-anak gue ngomongnya sandi Morse. Jadi 3 second itu kita nelpon, tapi cuma 3 detik. Oh iya, gitu. Soalnya dulu tahun berapa itu tahun artinya 2000 kayak miss awal. call gitu. Beda lagi. Enggak miss call. Itu tahun berapa ya, Bung? Tahun 2000-an. Pokoknya belum ada yang namanya seluler tuh belum menyediakan paket internet. Jadi masih ada program dari penyedia seluler itu telepon 3 detik gratis. Selebih dari 3 detik baru bayar. Jadi ngapain tuh 3 detik Jadi, doang? halo apa kabar? Quick ya berarti ya? Tutup. Iya, quick. Itulah. Quick tadi, Itulah halo Wiki. Halo Wiki apa ya? kabar? Jadi udah kayak pakai walkie talkie. Jadi asal baik udah oke dia baik Iya, gitu udah ya. gitu. Yang paling gue sering tuh kalau ngabarin temen gue, di mana? Kampus? Mana? Ngapain gitu? Gitu-gitu aja ya. Jadi nggak bertele-tele ya. Nggak bertele-tele. Kadang, tapi tergantung sih. Yang nelponnya siapa juga nanti. Oh iya, jadi kalau worthy untuk dilanjutkan lebih dari 3 detik, berarti orang yang Lebih spesial banget ya. Betul. Soalnya zaman dulu pulsa itu mahal bro. Iya mahal ya dulu ya. Mahal banget dulu itu. Oh dulu kan ada wartel ya, bayar Nah, ya. Pernah ngerasain wartel juga deh? Pernah Udah pernah wartel. ngerasain apeknya telepon wartel belum sih? Belum kan itu kan sih. orang ke orang, itu siapa yang pakai kan gak tahu pas ganggu Pernahnya teleponnya ditempelin. Asia yang 1 huruf 1 karakter. Oh, 1 huruf tuh 1 SMS itu ya? rupiah ya Oh betul. iya. Asia Hidayah. Iya. Yang ada tuh. Jadi itu, kalau itunya. SMS kan disingkat gitu kan. Nah, soal bilang Asia Hidayah dulu sebenarnya waktu zaman kuliah Zoe juga sempat merasakan yang namanya kan ada callingan misalnya Asia to Asia free calling berapa jam gitu kan. Betul. Nah, saya jadi ingat suatu masa di mana waktu itu saya lagi marahan sama pacar saya. Terus kita callingan dari jam 9 pagi sampai jam 4 pagi hanya untuk menjelaskan permasalahan yang hampir meretakkan hubungan kami. Aduh. Dan untungnya endingnya itu masalah selesai. Paginya saya ingat diajak jalan-jalan sama teman-teman kuliah saya termasuk soundman kita ini ke Jatim Park. Jadi saya belum tidur semalaman, paginya jemput dia buat ke Jatim Park jalan-jalan. Jadi di jalan itu kasihan soundman kita sampai berdiri-berdiri loh. makanya itu. Mungkin dia teringat masa lalunya ya. Yang seru itu ya. Iya, Iya, saya tipikal orang yang kalau udah janji itu jarang diingkari. Oh, gitu. Karena memang hubungan gua tuh masa lalu lumayan agak Toksik. Toxic. Lebih banyak sih teman-teman gua yang bukan gua ya. Gua dengar cerita temen gua. Jadi kayak ada tuh dulu temen gua punya cewek nih, temen gue cewek, terus dia punya pasangan kan, dia tuh sama, gue nggak tahu ya mau ini disebut dengan toksik atau enggak karena saat dia sama kita itu ngeblend biasa ngobrol banget, tapi kalau begitu ada cowoknya datang itu suruh langsung kayak berubah gak kenal. Beda dunia ya, beda universe gitu itu ya. Itu sampai waktu itu kita kan di kampus kita tuh lorong ya, jadi gua sama anak-anak ada di sini. Nah, dia baru datang nih. Seorang diri waktu itu. Berdua sama cowoknya. Nah, kan kita nggak tahu ya kalau dia sama cowoknya tuh berubah ininya apa? Karakteristiknya. Temen gua kan mau ke toilet tuh, kucuk-kucuk ngelewatin mereka, disapa hai gitu. Sama cowoknya didiemin aja. Terus kita langsung pura-pura ketawa, semua langsung diem. Kita ketawain. Kita mau ngapain ya kalau kayak temen lu yang ceweknya itu juga ikutan diem aja gitu. Diem aja. Terus setelah itu baru dia ngejelasin kalau gini gitu. Mungkin dia masih belum tahu ya kalau misalnya kita nikah itu kita perlu ngundang orang gitu. Kalau misalnya dia kayak gitu mungkin dia bikin nikahan gak ada yang diundang. Iya. Dia lupa seperti konsep itu dia mungkin lupa. Mungkin mau intimate wedding aja dia. Wow. Soalnya
Kalau kasus teman gua ini juga agak bingung juga ya, karena kalau kita main ke rumahnya, orang tuanya tuh tahu kalau cowoknya itu Gitu juga. bukan begitu, maksudnya cowoknya itu beda dengan yang kayak kita lihat di ini. Oh, cowoknya dia mau Terus gimana? memposisikan sebagai cowok friendly gitu. Ya mungkin ya, gua nggak tahu, Terus pokoknya orang pasti tuanya gimana? Terima terima cewek? aja, mungkin ya karena cowoknya seperti itu atau apa, kita juga Betul. makanya Memang apa tujuannya cowoknya memposisikan cewek seperti Anda milik saya, Anda tidak boleh bergaul dengan yang lain. nah itu ya makanya gue juga kurang tahu sih. Padahal kalau misalnya si cowoknya itu lagi nggak ada buat bantuin dia di suatu keadaan kritis, kan ujungnya bantu-bantuin teman-temannya juga. Iya. Seperti itu. Nggak tahu, makanya itu yang gua. Damn. Tapi sekarang udah nikah mereka berdua. Gue lepas. Nggak tahu lagi. Oh, nggak tahu kontak itu ya. Karena ya namanya kehidupan di kampus. Itu kehidupan di kampus gue waktu itu sama kayak One Piece, kisahnya One Piece. Kok bisa One Piece? Karena ada 100 tahun yang hilang. Wah. Sebentar. Gue mencoba mencerna 100 tahun yang hilang tuh. Itu gimana? Ada masa-masa yang nggak bisa gue ceritain juga. gitu Jadi ya. itu udah Hilang hilang aja. aja. Langsung time skip tahu-tahu udah lulus gitu Ya, aja ya. jadi tuh gue harus ketemu sama polygrip lain itu yang bisa mengingatkan kenangan itu. Jadi ada masa-masa hilang memang. Nah, ini nih seru juga nih. Mungkin sekarang itu lagi hits itu ini. Lupa nama ingat rasa. Itu maksudnya gimana tuh ya? Hell yeah. Lupa nama. Mungkin ingat balik rasa. lagi ke situ ya. Jadi ada yang harus dihilangkan gitu ya. Ya, bisa jadi jadi lupa gitu ya. Betul. Kebanyakan memang begitu. Gitu ya. Lupa nama ingat rasa. Pasti itu dia Rasa apa tuh ya? ayam bawang. Sayam bawang. Kalau saya Betul. ayam bawang. Ayam bawang. Kalau ya? Dewi sukanya apa? Soto. Rasa ayam. Mie goreng Saya sih lebih ya. suka rendang dong. Rendang. Oh, saya tim ayam bawang. Mie goreng pakai telur. Setengah mateng. Baik Jadi lagi. setelah dipecahkan itu, wah keluar kan tuh. Apanya? Telurnya, Oh, telur iya. setengah matengnya. Cairan putih telurnya itu keluar. Kuning. Oh, kuning ya? Kuningnya. Oke. Oh, iya. Enak banget loh internet tuh. Balik lagi ke hubungan. Iya. Toxic. Apa kita mau bahas yang lupa nama ingat rasa itu? Jangan. Nanti kita disomasi. Oh ya, oke. Yang ada kita nggak bisa podcast lagi. Oh ya gitu. Jadi kita stop gitu aja. Takut ada intervensi KPAI gitu. Gitu. KPAI bener ya? Komisi. Sebenarnya sih kalau Iya, kita KPAI. taruh di YouTube nggak ada. Nggak ada. Oh Cuman iya. ya nggak tahu juga nanti kalau di edit sama netizen. Dimasukin TikTok. Dipotong-potong biasanya Iya. nggak dia nggak dengar Padahal dari awal. keseluruhannya tidak tahu. Itu yang bahaya. Bahaya ya. Jadi balik lagi tadi ke hubungan toxic. toxic. Hmm. Gue sih pengalaman gue Pernah. itu kalau gue pribadi nggak Nggak pernah. pernah ya. Gak pernah ya. Tapi kalau teman-teman gue yang cerita ya paling itu. Banyak ya kalau teman-teman tuh Terus ada aja ceritanya. Temenku Iya. juga kalau toxic tuh banyak. yang paling aneh Banyak. yang pernah Yang paling aneh itu kalau misalnya lagi berantem tuh blok-blokan. Kan gimana cara nyelesain masalahnya Saya ya? juga pernah dong kayak gitu blok-blokan. Nah. Jadi ceritanya kita kan dalam setiap hubungan kan nggak mungkin mulus bertahun-tahun. Paling Iya, Dewi betul. 8 tahun pacaran paling ada momennya ketika putus sesaat terus saya saling blok-blokan sakit-sakit tapi ternyata rasa ingin tahu itu. Akhirnya coba dibuka, oh ternyata dia lagi bahagia, ternyata dia lagi jalan. Loe kok udah ada cowok baru gitu ya. Kan itu kan langsung insecure, dunia runtuh dan semacamnya gitu. Betul. tapi kalau blok-blokan bukannya wajar ya menurut gue. Tapi itu Enggak sebenarnya sih, kalau blok-blokan itu gimana cara kita nyelesain masalahnya dong? Komunikasi ya sih, gimana kalau blok-blokan? ya itu sebenarnya keputusan sesaat aja sih. Iya ya. Misalnya satu pihak ngeblok, Mungkin itu "Loh, kok saya kode. juga-" Kan kalau blok itu nggak bisa dihubungin, jadi harus ketemu gitu kan. Itu versi Itu positifnya. cowoknya seperti tuh harusnya mikirnya ke depan ya. Kadang kan cowok di blok nih kesal gitu kan. ya akhirnya ikut-ikutan Harusnya ngeblok ketemu, juga iya. gitu kan. Harusnya kan ketemu. Iya, biasanya Iya. ketemu sampai malam. Buat Habis itu makan-makan kemana? yang enak-enak. Biasanya ketemu sampai malam buat makan yang enak-enak ya. Iya, makan yang Habis itu enak-enak. sampai malam udah pulang. Pulang. Ya paling tadarusan bareng. Oh. Tadarusan bareng Di biasanya kita kamar sih. itu tadarusan. Kalau sampai pagi lewat subuhan. Padahal sih kalau gue gitu. bilang kalau udah sampai malam mending ke hotel sih. Iya, iya. Capek ya Karena istirahat. ceweknya kan dari luar kota atau si Oh, iya. pasangan yang cowoknya Terus enaknya dari luar paginya kota. dapat breakfast juga kan Iya. ya. Terus Iya, susah benar. keluar kan ya. Ngapain Patut pusing. dicoba ya. Pas coba. Tapi itu yang paling aneh, blok-blokan aja. Ada yang apa ya sampai kata-katain terus kayak harus saling memaki. pap dimanapun itu kan kayak Oh, pap ngapain gitu dimanapun kan. lagi di mana nih buktinya siapa pap gitu kan. Iya. tapi gue sering sih pap. Misal Minta kayak sama siapa pasangan tahu gua. si Dewi lagi di mana, ini lagi di kantor, buktiin siapa, maksudnya
bagi papnya tahu-tahu Dewi foto Iya, si foto pria ini berjenggot kan. ini. Loh, ini siapa ini? Tapi gue sering Ini om saya, percaya minta langsung. pap ke pasangan gue dulu. Hah? Pap tete dong. Oh yang Oh gitu. Nah, jadi dia bilang aku lagi di rumah nih. Ya udah pap tete dong tempat tinggal. Jadi Oh tempat tinggal. Oh, tempat tinggalnya sebagai bukti tempat tinggalnya dia ya. Benar. Iya, atau dia lagi di mana? Pokoknya dia lagi tinggal di mana gue suruh pap. Iya, itu Jadi kan gua selalu- penting ya. Kita harus tahu bener, dalam ya. rumahnya Oke, gimana. bener. Jadi kadang-kadang suka Atau dia lagi nongkrong sama cowok lain gitu kan. Ya, kita harus tahu dalam tetenya itu apa ya. Iya, ya. tempat tinggal. Dalam Jadi tempat tinggalnya itu apa kita harus tahu gue ya. harus benar, tahu dia iya. di tempat tinggalnya di mana. Jadi oh dia lagi di sini. Pap Kan biar tete dong, rumahnya gitu. tahu. Jadi kalau mau ngelamar kita udah Nah, tahu. Kalau mau bawa orang tua kita betul. tahu Iya, gitu iya, loh iya. Mas Dev ya. Kira-kira lokasi ruang tamunya di mana, kamarnya di mana. Betul. Gue sering kayak gitu sering. Terus tapi kalau menurut lo bukan lo pernah? Oh yang toxic itu mungkin lebih ke ini juga kali ya kalau udah sampai perlakuan fisik Wah, kayak itu. memukul itu Abusement, udah abusement. betul ya. Karena Itu, kalau Kadang gue kalau itu, cewek gue udah cinta itu kalau dipukul juga mereka bertahan dalam hubungan itu loh. Itu sebenarnya yang Itu paling toxic menurut aku sih sampai udah fisik ya. kalau Abusement gua- itu udah parah. gue sampai saat ini tapi belum dulu temannya menemuin Dewi yang kayak gitu. pernah ada kayak temen gitu gua. juga. Pernah ada maksudnya di teman Dewi dulu di Sampai abusement. abusement, Belum sih, terus belum kemudian masih tapi udah lu tinggalin aja dia ngapain gitu kan. Tapi gue sayang. Nah biasa kalau cewek gitu cerita. Jadi kayak pokoknya gue nggak mau balikan. Tunggu aja seminggu lagi. Ntar Langsung juga dia diajak balikan mau. Itulah kelemahannya. Itulah. Cewek. Jadi misalnya kalau misalnya para cewek jadi bestie, terus kemudian kalian mendengarkan keluh kesahnya, seminggu kemudian balik lagi, waktu Itu Anda biasa. terbuang. Waktu Anda untuk mendengarkan keluh kesahnya Jadi terbuang. kalau cewek udah cerita tentang Iya, pacarnya, Anda mendengarkan gak usah semalaman. didengerin dah, biarin Nggak usah aja karena udah tahu ujungnya apa? Balikan. Gitu ya. Jadi Tapi kalau Bung buang-buang. Thomas punya Bung Thomas pengalaman gimana? yang Nggak ada sih saya kalau pengalaman aneh. teman-teman yang aneh-aneh Aneh nggak ya, ada. nggak ada ya. Pengalaman saya sih ya teman-teman saya cukup normal ya. Normal ya, nggak ada aneh ya. Karena tuh kayak yang gue tahu kok kalau di sinetron-sinetron atau di film-film tuh kayak hubungan toksik tuh banyak banget yang di luar sana tuh bener-bener. Tapi sebenarnya hubungan toksik tuh dipengaruhi oleh lingkungan masih. Masa lu pacaran sama dia sih? Tidak kan ini gitu. Nah, terutama ketika LDR itu kan chance untuk toksik tuh lebih mungkin sekali. Misalnya teman-teman kantornya si katakan cowoknya Dewi gitu pada godain dia atau apa. Udah ngapain cewek itu tinggalin aja ini sama gua bla 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 gitu. Itu Langsung dia mikir anjir apa iya ya. Waduh, langsung mikir. Langsung dia berkontemplasi dengan kehidupan. Emang lingkungan sekitar itu Gitu penting ya. banget ya ini. Iya, Kata-kata kata-kata dari teman ya. betul Ya, betul. kata-kata itu kadang ada yang menyemangati, ada yang kadang yang nggak usah aneh-aneh gitu kan. Betul. Tapi tetap kalau gua hubungan toksik yang paling parah sih BDSM sih. Apa tuh? Abusement tadi. Oh, BDSM. Ya betul BDSM. ya, benar sampai biru-biru loh kadang. Iya, benar. Makanya Dijambak gitu kan. itu parah sih. Parah sih itu. Lu bayangin di mall atau apa? Tau-tau dijambak kan. Iya. Jambak kan Padahal itu pakai kerudung kekerasan gitu itu kan. Iya, Heeh. makanya Kacau sekali emang. yang dijambak cowoknya ternyata. Jadi yang BDSM itu Siapa? siapa? Cewek ya nanti yang penting tergantung orang yang menikmati apa enggak aja sih. Iya, betul. Betul. Nah, tapi ini pertanyaan ultimate-nya nih. Apabila suatu saat nanti Dewi menikah dengan suaminya pasangannya ini, apakah kalian langsung mau LDR atau Dewi meninggalkan pekerjaannya dan ikut sama suami? Seperti itu. Soalnya gini, Itu ketika masih sulit sih itu. ketika kita mau menikah itu kan pasti ada pertimbangan dari faktor finansial dan segala macam gitu. Finansial. Apakah cukup apabila hanya satu dapur aja yang ngepul ataukah lebih enak dua sih, lebih enteng ke depannya atau apa? Nah, itu kan Nah, itu kita nggak tahu ya, question mungkin of the day. harus dibuktikan ya omongan itu, katanya kalau mau menikah itu pintu rezekinya terbuka ya. Nah, itu gimana? Itu pentingnya Anda berpegangan pada agama. Jadi ketika kita logika itu udah mentok ya. Terus sebagai betul. manusia logika itu udah mentok dan kita berpikir secara logika, ini nggak mungkin, men. Kita harus ingat dengan agama. Agama, betul. Itulah sekali, kenapa teman-teman ya. agama itu dinamakan petunjuk kehidupan. Karena nikah itu separuh dari iman. Ibadah. Oh, ibadah. Oh, ibadah. gimana apa ibadah? Menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama, betul. Ibadah terpanjang Iya, maksudnya. betul. Ibadah Betul, terpanjang, betul. Betul. Jadi mungkin sampai sini dulu ya. Sampai dulu sini. Oke. Karena lu lihat nih, gue udah pakai baju ini. Wis, mau kemana emangnya? Lu mau momen kemana? futsal. Oh, mau kemana buru-buru main banget. futsal. Futsal. Jadi Oke. karena tadi mau main futsal disuruh tag dulu sini, tag dulu. Wow, padahal gue Mas mau. Hari ini buru-buru banget. Ini, Emang sukanya orang-orang buru-buru dan ini. quick ya, Mas Iya, Hari? Quickie, dia lebih iya. suka quickie. Saya Betul, suka betul. quick 5 menit lah.
Cukup ya. 5 menit cukup. Pemanasan. Pemanasan. Betul. Jadi Karena kalau nggak pakai pemanasan itu kadang sakit-sakit iya, ototnya. otot pangkal paha Iya. Otot pangkal paha. Jadi terima kasih pada teman-teman dan yang pemirsa udah nonton. Jangan lupa apa Deo? Apa? Jangan lupa like, Comment, dan and subscribe. semoga kedepannya. Tunggu podcast kita selanjutnya. Nah, tunggu juga podcast kita selanjutnya dan semoga teman-teman diberi kesehatan semua. Amin. Dan juga dijauhkan dari toxic relationship. Betul sekali. Semoga teman-teman mendapatkan pasangan yang benar-benar mencintai teman-teman. Amin. Amin. Sampai jumpa.